Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan mekanika teknik ya. Eh, Setelah di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kesetimbangan pada partikel, kemudian kita juga telah membahas mengenai kesetimbangan pada benda tegar ya. Kali ini di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana kesetimbangan pada benda tegar bagian yang kedua gitu. Di video kali ini tepatnya kita akan mempelajari mengenai momen couple ya. Jadi momen aja ada couple-nya, masa kamu enggak ya? Nah, kita lihat nih. Nah, coba kalau kita diberi pertanyaan ya, manakah di antara dua posisi ini ya, manakah yang lebih mudah dalam memutar roda ya? Apakah yang posisi pertama, apakah posisi yang kedua? Mungkin kamu juga sudah bisa membayangkan ya. Kamu juga sudah bisa membayangkan bahwa posisi yang pertama ini tentu saja akan memudahkan kita dalam memutar roda gitu ya. Nah, tapi kenapa? Kenapa seperti itu gitu ya? Nah, jawabannya itu berkaitan dengan momen couple gitu ya. Nah, mari kita bahas mengenai momen couple. Jadi, dua gaya yang sejajar ya dan besarnya itu sama dan tidak segaris kerja, jadi dia sejajar sudah pasti uh, dia tidak segaris kerja ya. Itu disebut dengan couple ya. Jadi misal kalau kita punya gaya nih, gaya F ya, arahnya ke sana, panjangnya sekian gitu ya. Artinya panjangnya kan menunjukkan nilainya ya. Nilainya adalah sekian, arahnya ke sana. Kemudian kita memiliki gaya lain yaitu gaya gaya min F, yang mana gaya min F ini arahnya berlawanan dengan gaya F ya. Arahnya berlawanan dengan gaya F tapi panjangnya dia sama antara panjangnya min F dengan panjangnya F. Dia panjangnya sama, sejajar, tidak segaris kerja, dan arahnya berlawanan. Nah, kedua gaya ini kita sebut dia sebagai couple ya, atau ya couple gitu, pasangan gitu ya. Nah, sudah jelas bahwa jumlah komponen dari kalau kita jumlahkan gitu ya secara resultan, kedua gaya ini itu nilainya udah pasti nol ya. Kenapa nol? Karena nilainya sama ya, arahnya berlawanan. Ya ketika dijumlah dia udah pasti nol. F ditambah min F udah pasti nol. Jadi ketika dia bekerja pada sebuah partikel, katakanlah begitu ya, katakanlah kita memiliki sebuah partikel di mana pada partikel ini terdapat gaya F dan gaya min F ya. Gaya F arahnya ke atas dan gaya min F itu arahnya ke bawah ya. Ini sudah pasti bendanya tidak akan mengalami perubahan gerak ya, tidak akan mengalami perubahan gerak. Apabila dia diam, dia akan tetap diam. Apabila dia bergerak dengan kelajuan tetap, apabila dia sedang bergerak gitu, maka dia akan tetap bergerak dengan kelajuan tetap gitu. Di sini dia berlaku hukum 1 Newton dan kita katakan bahwa partikel ini dia berada dalam sebuah kesetimbangan ya. Dia dalam kesetimbangan partikel karena sigma F-nya sama dengan 0. Nah, namun kedua gaya ini itu jumlah momennya itu bagaimanapun dia bukan 0 gitu, tidak 0 ya. Jadi kalau misalkan dua gaya ini bekerja pada sebuah benda tegar, katakanlah begitu ya. Ini adalah sebuah benda tegar. Kemudian ada gaya F yang arahnya ke sana dan gaya min F yang besarnya sama, tapi dia arahnya berlawanan dengan F. Maka benda ini itu memang tidak akan bergerak secara translasi. Ya, dia tidak akan bergerak secara translasi, dia tidak akan bergerak ke atas, tidak akan bergerak ke bawah. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas sigma F-nya itu sama dengan 0. Nah, tapi momen gaya yang diberikan oleh kedua gaya ini ketika dijumlah dia tidak 0. Jadi sigma M-nya
tidak sama dengan nol. Nah, artinya ada resultan momen gaya gitu yang bekerja pada benda. Kalau ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda, maka bendanya tentu saja akan berubah keadaan putarnya. Kalau tidak, kalau awalnya dia dalam keadaan diam, maka dengan adanya kedua momen gaya ini, yang mana jumlahnya tidak akan sama dengan nol, maka benda ini akan berputar ya. Karena arah gayanya satu ke sana, satu ke sini, ya, berarti dia bakal bergerak berlawanan dengan putaran jarum jam ya, atau kita katakan dia counter clockwise ya, berlawanan dengan jarum jam. Dia akan mengalami putaran. Jadi benda ini dia tidak akan mengalami gerak ke kanan, ke atas, ke bawah gitu tidak, tapi dia mengalami putaran gitu ya. Nah, itu adalah gambaran mengenai momen couple ya. Jadi momen couple itu adalah ketika ada dua gaya yang sejajar sama besar, arahnya berlawanan, dan dia tidak segaris kerja ya, dan dia tidak segaris kerja dan bekerja pada sebuah benda gitu, benda tegar ya. Nah, perhatikan sebuah benda tegar ya. Kita memiliki sebuah benda tegar di sini. Kemudian pada benda tegar ini itu ada dua gaya ya. Seperti tadi ya, ada gaya F yang arahnya ke sana, kemudian ada gaya min F yang arahnya ke sana. Gaya F dan gaya min F itu besarnya sama ya. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan ya. Nah, kita ambil suatu titik poros ya. Kita ambil suatu titik poros di mana momen gaya yang diakibatkan oleh kedua gaya ini bekerja, katakanlah momen porosnya itu adalah A ya. Nah, kalau porosnya ini adalah titik A, maka kalau kita lihat gaya F ini, ya, gaya F ini terhadap titik A, dia akan memberikan kecenderungan putaran berlawanan dengan jarum jam. Oleh karena itu, kita katakan bahwa gaya F ini dia memberikan momen pada poros A bernilai positif, ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat gaya F aksen, ya, kalau gaya F tadi memberikan putaran pada titik A itu berlawanan jarum jam, kalau gaya F aksen ketika porosnya di sini, gaya F aksen arahnya ke sana, maka gaya F aksen ini akan memberikan kecenderungan putaran pada benda itu untuk berputar searah dengan jarum jam, ya. Oleh karena itu, kita katakan bahwa F aksen ini memberikan momen gaya yang nilainya negatif, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jumlahkan nih antara momen gaya yang diakibatkan oleh F dan diakibatkan oleh F aksen ya. Nah, besarnya F itu sama dengan besarnya sama ya antara F dengan min F, antara F dengan F aksen gitu. Tapi arahnya dia berlawanan sehingga di situ dia ada tanda min bahwa F itu sama dengan min F aksen ya. Nah, sedangkan kita lihat dulu nih jarak lengan momennya ya, lengan momen antara F dengan F aksen ini ya pada poros A. Ingat, pengertian dari lengan momen adalah suatu jarak yang tegak lurus dengan garis kerja gaya ya. Bukan dengan gaya, tapi dengan garis kerja gaya. Bisa jadi dengan gayanya, bisa jadi nggak dengan gayanya. Yang pasti dia dalam garis kerja gayanya, begitu ya. Jadi titik A itu di sini, sedangkan titik F itu, gaya F itu bekerjanya di titik ini, ya. Kita lihat manakah jarak tegak lurus dari titik poros ke titik F, gitu ya, ke gaya F. Nah, karena A ini ada di belakangnya, maka kita beri dia garis perpanjangan ke belakang, maka kita lihat jarak antara A dengan garis kerja dari gaya F. Berarti yang ini adalah lengan momennya. Ingat ya, jarak yang tegak lurus dengan gaya. Berarti yang ini ya. Yang ini. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah D1 ya. D1 itu adalah lengan momen dari F. Nah, sekarang F aksen. Kita lihat F aksen. F aksen dia bekerja di titik ini, kemudian kita perpanjang garisnya ke depan sehingga kita menemukan suatu garis yang tegak lurus dari titik A, ya, yaitu garis yang ini. Jadi D2. D2 adalah lengan momen dari F. Jadi F aksen ya. Jadi bisa kita pahami bahwa D1 adalah lengan momen dari F dan D2 itu adalah lengan momen dari F aksen. Nah, sehingga kalau kita definisikan selisih antara jarak ini ke sini, dari sini ke sini ya, atau selisih antara D1 dengan D2, itu kita definisikan D gitu. Jadi bisa kita tulis D itu sama dengan D1 dikurangi D2.
Nah, sekarang bagaimana dengan momen yang terjadi ya? Momen yang terjadi di titik A ya. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas bahwa F ya, F yang lengan momennya adalah D1 ini, dia memberikan kecenderungan gaya berlawanan jarum jam sehingga dia bernilai positif, sedangkan F aksen dia memberikan kecenderungan putaran searah jarum jam sehingga dia nilainya negatif. Jadi, karena gayanya ada dua, maka tentu saja momen gayanya juga ada dua ya. Kita tambahkan nih antara uh, momen yang diakibatkan oleh F dan momen yang diakibatkan oleh F aksen. Jadi, momen total itu M1 tambah M2. Momen M1 adalah momen yang diakibatkan oleh F dan M2 adalah momen yang diakibatkan oleh F aksen gitu ya. Nah, sekarang kita lihat M1, momen yang diakibatkan oleh F. Nah, sekarang momen itu kan gaya dikali dengan lengan momennya ya. Lengan momennya adalah gayanya adalah F, dan lengan momennya itu jarak tegak lurusnya adalah jarak segini, yaitu D1. Jadi M1, karena dia tadi berlawanan jarum jam, jadi dia bernilai positif. Positif F kali dengan D1. Sedangkan gaya yang F aksen, yang mana nilainya itu sama-sama F ya, itu jarak tegak lurusnya adalah D2. Ya, karena dia tadi searah dengan jarum jam, maka dia bernilai negatif. Jadi FD1 min FD2 ya. Karena ini nilainya sama-sama F, jadi F-nya boleh dikeluarin. Jadi bisa kita tulis bahwa besarnya M itu adalah F kali D1 min D2. Nah, kita lihat bahwa selisih antara D1 dan D2 itu adalah D ya, di mana D ini adalah jarak antara gaya F dengan gaya F aksen ya. Jarak antara garis kerja F dan garis kerja F aksen. Jadi D1 min D2 ini bisa kita ganti dengan D. Jadi bisa kita tulis bahwa M sama dengan FD. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa besarnya momen couple yang dimiliki oleh suatu couple itu adalah perkalian antara besarnya gaya ya F itu dikali dengan jarak antara garis kerja antara kedua gaya tersebut gitu, kedua gaya yang membentuk couple tersebut ya. M sama dengan F dikali dengan D, itu adalah perhitungan dari momen couple. Nah, jumlah M ini disebut dengan momen dari couple. Nah, M ini tidak bergantung pada pemilihan poros ya. Pemilihan porosnya mau di titik A ini boleh, mau di titik manapun boleh, hasilnya bakal selalu F kali D ya. Nanti kita akan buktikan apakah betul seperti itu ya. Nah, sehingga momen M suatu couple adalah tetap ya, besarnya sama dengan FD, di mana F itu adalah besar gaya dan D adalah jarak antara kedua garis aksinya ya. Nah, sekarang mari kita lihat kalau si titik porosnya itu tidak di titik A ya. Bagaimana kalau kita ambil suatu titik sembarang lain, kemudian kita kita hitung lagi jumlah momen gayanya dari dari kedua gaya, apakah besarnya tetap seperti itu? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita ambil suatu titik di sini ya, yaitu kita katakanlah itu adalah titik B gitu ya. Nah, titik B ini dia memiliki lengan momen pada masing-masing gaya atau masing-masing gaya memiliki lengan momen pada titik B ini. Kalau gaya F itu lengan momennya yaitu jarak tegak lurusnya sudah jelas yang ini ya, jarak dari poros B ke sini. Berarti nah yang ini kita katakan dia D1. Sedangkan jarak dari titik B ya, dari titik B ke garis kerja gaya F yang tegak lurus, berarti yang ini kan ya, dari sini ke sini ya kira-kira segitu. Kita katakan dia adalah D2 ya. Jadi lengan momen dari F adalah D1, lengan momen dari F aksen adalah D2. Nah, di mana sama seperti tadi ya, bahwa D itu adalah selisih antara D2 dikurangi D1 ya. Ini kebalik nih. Bukan D1 dikurangi D2, tapi yang betul adalah D2 dikurangi D1 karena D2 lebih panjang kan. Jadi ini adalah D2 dikurangi D1, yaitu sama dengan D. Nah, tapi sekarang lihat nih, momennya ya, momen gaya yang diakibatkan oleh masing-masing gaya ya. Nah, kalau sekarang karena titik porosnya adalah di titik sini, maka gaya F ini memberikan kecenderungan putaran terhadap poros ini itu adalah searah dengan jarum jam.
Jadi, gaya yang diakibatkan atau momen gaya yang diakibatkan oleh gaya F pada titik B itu dia bernilai negatif karena dia searah dengan jarum jam. Tapi kalau yang F aksen itu dia memberikan kecenderungan gaya pada titik B itu adalah berlawanan dengan jarum jam sehingga momen gaya oleh F aksen itu justru bernilai positif ya. Kalau momen gaya oleh F kita katakan dia M1, momen gaya oleh F aksen kita katakan M2, jadi M1 bernilai negatif karena searah jarum jam, sedangkan F aksen itu bernilai positif karena dia berlawanan dengan jarum jam. Jadi bisa kita tulis M sama dengan M1 ditambah M2 ya. Tadi kita sudah bahas M1-nya bernilai negatif, di mana nilainya gayanya adalah F dan lengan momennya adalah D1, jadi negatif FD1 ya, ditambah ya karena dia tadi searah jarum jam, gayanya sama-sama F nih keduanya, sama-sama F dan lengan momennya adalah dari titik B ke perpanjangan garis ini. Berarti jarak segini ya. Itu adalah D2 ya. Jadi min FD1 ditambah FD2 ya. Bisa juga kita tukar ya. Jadi FD2 dikurangi FD1. Nah, karena ini sama-sama ada F-nya, maka F-nya boleh dikeluarin. Jadi F dalam kurung D2 dikurangi D1. Di mana D2 dikurangi D1 atau selisih antara D2 dengan D1 itu adalah D, yaitu panjangnya atau jarak antara garis kerja F dengan F aksen ya. Jadi besarnya F itu besarnya momen couple itu tetap F kali D. Jadi tadi berarti kita sudah buktikan ya, dimanapun kita tentukan titik poros, maka besarnya momen couple itu tetap F kali D ya, di mana F adalah besar gaya, sedangkan D itu adalah jarak antara garis kerja antara kedua gaya tersebut. Nah, kombinasi momen ya dari dua gaya terhadap sebuah sumbu normal dari bidang yang melalui titik O adalah M sama dengan F kali D. Jadi efek dari gaya-gaya tersebut pada benda itu bukan gerakan translasi ya. Kenapa tidak ada gerakan translasi atau tidak ada gerakan lurus gitu? Tidak ada gerakan ke depan, ke belakang begitu karena sigma F-nya sama dengan 0. Kenapa sigma F-nya sama dengan 0? Karena gayanya besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Kalau dijumlah dia sama dengan 0. Sehingga efek dari gaya-gaya ini pada benda itu hanyalah putarannya saja ya. Jadi gaya ini tidak menyebabkan benda berpindah, tapi gaya-gaya ini menyebabkan benda berputar ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ketika kita memutar baut ya pada ban misalkan gitu. Nah, ini kita memberikan gaya yang arahnya berlawanan. Satu misalkan ke bawah, yang satu misalkan ke atas gitu ya. Dan dia ada jarak sejauh D gitu antara kedua gaya tersebut. Kita katakan bahwa kita memberikan momen couple pada ban gitu atau pada roda gitu ya. Nah, momen couple yang didefinisikan sebagai momen akibat adanya dua buah gaya yang sejajar dan besarnya sama, tapi arahnya dia berlawanan. Momen couple ini dia merupakan free vector ya. Free vector artinya dia dapat dipindah-pindahkan di mana saja di dalam sebuah benda gitu ya. Benda tegar tanpa mempengaruhi efek gerakan pada benda tersebut ya. Nah, kalau momen couple itu adalah free vector. Tapi kalau momen gaya secara individu gitu ya, misalkan momen gaya yang diakibatkan oleh sebuah gaya ini pada sebuah benda itu bukan free vector justru. Dia tidak bisa dipindahkan. Ketika dia gayanya dipindahkan, efek putaran pada bendanya
itu berbeda ya, seperti yang sudah dibahas di minggu lalu ya. Ketika dia dipindahkan gayanya, tentu saja lengan momennya juga akan berubah sehingga besarnya momen gaya juga akan berubah. Jadi momen gaya itu bukan merupakan free vector. Karena dia kalau dirubah-rubah, dia berubah nilainya. Dirubah posisinya, dia berubah nilainya. Posisi gayanya di mana dia bekerja gitu ya, akan berubah nilainya. Tapi kalau momen couple itu dia dipindah kemana-mana aja, dia tidak akan merubah efek pada benda gitu. Jadi bendanya akan tetap gerakannya sama gitu. Oleh karena itu, momen couple ini dia disebut dengan free vector gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi ya. Mana yang lebih mudah untuk memutarkan roda ini? Ya, tentu saja jawabannya adalah yang gambar yang pertama. Kenapa gambar yang pertama? Karena dia memberikan nilai D yang lebih besar. Jadi gini, roda ini untuk diputar, dia membutuhkan momen sebesar 12 Newton meter ya. Nah, untuk memutar roda ini dengan momen 12 Newton meter, kita kan bisa di sini disajikan dua cara. Dengan jarak F-nya dengan jarak antara F-nya adalah 0,4 meter atau dengan jarak 0,3 meter. Nah, tentu saja yang lebih mudah itu kan berarti arti lebih mudah adalah kita memberikan gaya yang lebih kecil kan ya. Nah, kita memberikan gaya yang lebih kecil ketika jaraknya itu lebih jauh. Jadi, semakin jauh D-nya, maka gaya yang dibutuhkan untuk mencapai nilai ini itu F-nya semakin kecil gitu ya. Maka kita lebih mudah untuk memutar roda ini ketika D-nya makin besar. Nah, sekarang kita lihat ya. Kita memiliki sebuah balok nih. Kita memiliki sebuah balok. Kemudian, oh ya tadi belum dibahas ya, bahwa si momen ini dia merupakan besaran vektor ya. Dia merupakan besaran vektor, dia adalah free vector gitu ya. Vektor bebas gitu. Kemudian dia bisa disimbolkan oleh sebuah panah ya kan. Yang namanya vektor, dia bisa disimbolkan oleh sebuah panah. Nah, simbol panah dari momen ini dia itu mengikuti kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan, 4 jari itu kita perbesar dulu ya. Ya, yang 4 jari ini adalah arah putaran. Misal gini nih, ini ada sebuah plat ya, sebuah dataran di mana ada dua buah gaya sejajar yang arahnya berlawanan atau kita katakan dia sebagai couple. Ada couple yang bekerja pada plat ini, arah gayanya yang satu ke sana, yang satu ke sini. Artinya dia memberikan putaran berlawanan jarum jam ya. Kalau dilihat dari atas, dia berlawanan jarum jam. Nah, kita katakan pada benda ini terdapat sebuah momen couple. Nah, momen couple-nya arahnya kemana? Nah, mengikuti kaidah tangan kanan. Kalau yang 4 jari ini adalah arah putaran, ya bisa kamu praktekkan ya pakai tangan kamu ya. Kalau yang 4 jari ini adalah arah putaran, maka arah yang ditunjukkan oleh jempol itu adalah arah momen couple-nya gitu ya. Jadi kalau putarannya begini, maka momen couple-nya ke atas gitu ya. Kalau nanti putarannya searah dengan jarum jam, maka momen couple-nya itu nanti ke bawah gitu ya. Jadi momen couple ini ditunjukkan oleh sebuah panah yang arahnya ditunjukkan oleh kaidah tangan kanan, bergantung pada putaran yang diberikan atau kecenderungan putaran yang diberikan oleh gaya-gaya ya, gaya-gaya pembentuk dari couple. Nah, seperti ini ya. Ketika kita punya balok ya, kemudian ada dua gaya yang besarnya masing-masing adalah 20 pon. Dua gaya ini besarnya sama, arahnya berlawanan. Jadi dia adalah sepasang couple gitu ya, couple. Nah, kemudian antara kedua gaya ini terdapat jarak 6 inci ya. Jadi besarnya 20 pon, jaraknya adalah 6 inci. Maka ada putaran nih, ada couple yang dihasilkan oleh kedua gaya ini ya. Nah, balok ini oleh kedua gaya ini tidak akan terdorong, dia tidak akan maju, tidak akan mundur ya. Dia akan berputar karena ada dua gaya yang arahnya berlawanan ini. Nah, dua gaya yang berlawanan ini kan kita sebut dengan momen couple, itu disimbolkan oleh garis yang hijau ini atau panah yang hijau ini. Ini adalah momen couple-nya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita disuruh untuk menentukan berapakah besarnya momen couple ini, ya tinggal kita masukkan tadi ya, F dikali D, di mana F itu adalah besarnya gaya 20
dan D itu adalah jarak antar gaya, berarti 6. Berarti kita kalikan 20 pon dikali dengan 6 inci. Jadi kita dapat 120 pon inci gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau gayanya seperti ini? Dia ada yang 30 newton ke sana, 30 pon ya. 30 pon ke sana, 30 pon ke sini dan jaraknya adalah 4 inci ya. Nah, dia disimbolkan oleh sebuah momen couple juga. Nah, berarti kita lihat M sama dengan F dikali D ya. F-nya adalah gayanya yaitu adalah 30 newton, sedangkan D-nya itu adalah jarak antar gaya yaitu 4 inci. Jadi 30 dikali 4 itu adalah 120 pon inci. Nah, kita perhatikan ya. Ini putarannya sama-sama searah berlawanan jarum jam sehingga sesuai kaidah tangan kanan itu dia arahnya ke atas ya. Dia arahnya ke atas dan karena ini nilainya sama-sama 120 ya, maka panjangnya juga sama. Jadi momen yang ini dan momen couple yang ini dan momen couple yang ini dia panjangnya sama dan arahnya sama. Maka kita katakan kedua momen couple ini dia adalah ekivalen gitu ya, satu dan sama lain itu ekivalen. Ekivalen itu artinya apa? Artinya ketika kedua momen couple ini dikerjakan pada benda, maka efek yang terjadi pada bendanya sama ya, yaitu putaran yang berlawanan jarum jam gitu ya. Dan putarannya itu nanti kalau dia ada percepatan, percepatannya bakal sama, itu percepatan sudutnya. Nah, sekarang kalau kita pindahkan ya, kalau kita pindahkan kedua momen couple ini yang gambar kedua ini ke atas gitu. Kita pindahkan ke atas jadinya di sini ya. Besarnya sama-sama 30 tetap ya. Dan jaraknya juga tetap 4 inci. Nah, kalau kita kalikan ya tetap dia 120 pon inci. Nah, artinya ya tetap bakal sama. Momen couple-nya itu tidak akan berubah. Dia momen couple-nya tetap segitu. Jadi bisa kita simpulkan lagi kalau ada momen couple dipindah ke bidang yang sejajar dengan bidang awalnya, kan awalnya bidangnya di bawah ini, kemudian kita pindahkan ke bidang yang atas, itu dia boleh gitu. Artinya dia ekivalen ya. Artinya dia tidak akan merubah efek pada benda. Ya, kita katakan bahwa ketiga couple ini memiliki efek yang sama besar pada benda tegar. Nah, untuk mendefinisikan couple, kita tidak perlu menggambar gaya-gaya yang membentuk couple tersebut ya. Seperti pada gambar ini. Coba kita zoom dulu ya. Nah, seperti pada gambar ini. Untuk mendefinisikan couple, kita tidak perlu menggambar gaya-gaya yang membentuk couple tersebut ya. Kita tidak perlu selalu menggambarkan dua gaya seperti ini gitu ya. Kita dapat menyatakan suatu couple dalam ruang itu direpresentasikan oleh suatu vektor yang tegak lurus ya, yang arahnya itu adalah tegak lurus bidang couple ya, seperti gambar B ini nih. Nah, jadi kedua gaya yang berpasangan ini, yang couple ini, kita bisa gambar dia sebagai sebuah momen, sebuah vektor momen couple yang arahnya ini adalah tegak lurus dengan sebuah bidang. Bidang apa? Bidang di mana kedua gaya ini bekerja gitu. Kan ada sebuah bidang. Jadi kedua gaya ini kan bekerja pada sebuah bidang. Nah, arah dari momen couple dari kedua gaya ini adalah tegak lurus dari bidang tersebut ya. Nah, kita dapat memilih ya titik kerja di mana titik kerja momen couple ini di mana saja di dalam ruang ya. Jadi momen couple ini kita bisa pindah nih ke sini seperti ini ya. Jadi kita dapat memilih titik kerja di mana aja di dalam ruang, hanya orientasi bidang couple aja, hanya orientasi putarnya aja yang menentukan gitu ya. Karena momen couple tadi sudah dibahas bahwa momen couple ini merupakan free vector ya. Karena dia merupakan free vector atau vektor bebas, maka dia boleh diletakkan di mana aja. Yang penting arah orientasinya nggak berubah gitu ya. Kalau dia searah jarum jam atau dia berlawanan jarum jam. Berarti kalau dia momennya ke atas atau dia ke bawah. Dan juga yang penting nilainya tidak berubah. Berbeda dengan vektor terikat ya. Kalau vektor terikat itu
dia gayanya atau vektornya itu hanya boleh ada di satu titik aja, dia nggak boleh dipindah gitu. Ada juga kan vektor geser yang mana dia boleh dipindah tapi dia hanya boleh di satu garis kerja aja gitu ya. Itu namanya vektor geser. Kalau vektor terikat dia hanya boleh ada di satu titik aja. Nah kalau ini vektor bebas, dia bisa dipindah kemana aja di dalam ruang ya. Nah lebih jauh lagi bahwa vektor couple ini itu dia bisa diuraikan ke dalam kalau kita gunakan koordinat kartesian, maka kita bisa uraikan dia ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z gitu ya. Jadi momen couple ini bisa juga diuraikan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan penjumlahan couple ya. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Kita memiliki dua buah couple di mana ada 4 gaya ya. Ada gaya P, ada gaya P aksen, dan ada gaya S, dan ada gaya S aksen. Tentu saja antara P dan P aksen ini besarnya sama, arahnya berlawanan, dan sama juga antara S dengan S aksen. Dia besarnya sama dan arahnya berlawanan ya. Nah, ini berarti kita punya dua couple ya. Kita punya dua couple, couple P dan P aksen dan S aksen ya. Nah, kalau P dan S ini bisa dijumlah, yang mana S dan S aksen dan P aksen juga dijumlah, maka nilai penjumlahannya ini tentu saja bakal sama ya. P ditambah S itu bakal sama dengan P aksen ditambah S aksen ya. Nah, besarnya sama tapi nanti arahnya berlawanan gitu ya. Jadi kalau P ditambah S itu adalah R, maka P aksen ditambah S aksen itu R aksen gitu. Dimana R dan R aksen ini besarnya bakal sama gitu. Besarnya sama dan arahnya berlawanan gitu ya. Nah, momen yang terjadi jika P ditambah S itu sama dengan R dan P aksen ditambah S aksen sama dengan R aksen gitu ya. Maka momen totalnya ya kita jumlah momen oleh P ya yang tadi ditambah dengan momen oleh S ya. Jadi MP ditambah MS ya. Nah, MP nah sekarang lihat nih, jaraknya antara P dan P aksen itu sama dengan jarak antara S dengan S aksen ya. Jadi ini jaraknya sama-sama P kecil nih, P kecil. Jadi momen oleh P ya, momen oleh gaya P itu adalah P dikali P ya, P besar dikali P kecil. Sedangkan momen oleh gaya pasangan S ini ya S dikali dengan P kecil gitu ya. Jadi P ditambah SP gitu ya. Nah, itu bakal sama dengan momen gaya yang diakibatkan oleh penjumlahan keduanya yaitu P tambah S ya. P tambah S bukan dengan momen ya. Jarak antar gayanya adalah P kecil. Jadi P tambah S, ini P tambah S, ini juga P tambah S gitu ya. Besarnya kan sama gitu. Nah, ini bakal sama gitu. Nah, jadi kalau bisa kita tulis juga dia bakal sama dengan R kali P. Jadi, dua kopel itu dapat diganti dengan kopel tunggal yang momennya sama dengan jumlah aljabar dari kedua momen semula gitu ya. Nah, kedua gaya pada garis aksi yang sama dapat langsung dijumlahkan untuk mencari momen. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk memperlihatkan ya bahwa suatu sistem gaya itu dapat direduksi menjadi sebuah gaya saja dan ditambah dengan sebuah momen couple gitu ya. Nah, lihatlah gambar yang ini ya. Eh, Gambar yang pertama nih. Gambar yang pertama ada 3 gaya yang bekerja pada sebuah benda tegar. Ada F1, ada F2, dan F3. Dia tiga-tiganya bekerja pada sebuah benda tegar. Nah, setiap sistem gaya sebidang ya, asal dia sebidang ya, dapat direduksi menjadi gaya tunggal ya. Gaya tunggal atau momen couple tunggal ya, sesuai dengan kasus masing-masing. Nah, jika jumlah R-nya itu sama dengan 0, maka sistem gaya tereduksi menjadi sebuah couple tunggal aja M gitu. Tapi jika R itu tidak sama dengan 0, ya, maka sistem gaya itu dapat tereduksi menjadi gaya tunggal R gitu ya. Gaya tunggal R dengan memindahkan R ya
sejauh D sehingga ini D jaraknya sehingga momen terhadap pusat itu bakal sama dengan M gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai beberapa gaya tergantung kasus masing-masing. Kalau gaya-gaya ini bisa dijumlahkan, kemudian dijumlahkan, ya kalau gaya ini dijumlahkan dan nilainya adalah nol, maka yang terjadi adalah seperti tadi ya, gayanya sama dengan nol tapi momennya nggak nol. Jadi dia tetap ada momen kopelnya. Tapi kalau misalkan dia tidak nol, dia bisa direpresentasikan dengan sebuah gaya, tapi gayanya itu tidak di titik pusat, dia ada di suatu jarak di mana jarak ini akan mengakibatkan sebuah momen ya, akan mengakibatkan sebuah momen yang mengakibatkan putaran gitu. Nah, mari kita bahas ya sebuah contohnya nih. Katakanlah kita memiliki, nah ini apa nih? Kalau kamu lagi belajar bahasa Inggris ya, ini adalah kuncinya. Karena ini kunci Inggris, enggak ya? Nah, kita memiliki sebuah kunci nih ya. Kunci ini dia digunakan untuk memutarkan baut ya di sini. Nah, untuk memutarkan baut ini kita beri gaya kita beri gaya 50 pon ya. Nah, lengan momennya mana? Lengan momen ingat jarak yang tegak lurus dari poros ke garis kerja gaya berarti yang itu ya. Katakanlah ini 12 inci gitu. Jadi momen kopel atau bukan momen kopel ya, momen total gitu ya. Pada gaya ini momen gayanya itu adalah 12 dikali dengan 50 ya. 12 dikali dengan 50. Berapa 12 kali 50? 600 ya. 600 pon inci ya. 50 pon dikali dengan 12 inci. Maka pada sistem ini ada momen gaya sebesar 600 pon inci. Nah, sistem ini bisa kita wakilkan gitu. Bisa kita wakilkan dengan sebuah gaya yang besarnya tetap 50 pon, tapi dia bekerja di poros. Nah, ketika dia bekerja di poros, artinya kan gayanya tetap nih, sama nih. Tapi putarannya hilang nih. Mana putarannya nggak ada kalau di poros. Nah, jadi kita wakilkan putarannya dengan sebuah momen kopel. Atau dengan sebuah momen kopel. Yang besarnya adalah 600 pon inci. Jadi ini kedua gambar ini itu ekivalen. Ekivalen itu artinya apa? Artinya efeknya pada benda itu bakal sama. Apakah sebuah gaya yang posisinya di sini atau sebuah gaya dan sebuah momen kopel yang posisinya begini. Ini efeknya pada benda itu bakal sama ya. Sekarang kalau gayanya lebih dari satu juga sama. Ini kan gayanya cuma satu ya. Kalau misalnya nanti gayanya ada tiga nih. Satu, misalkan dua, tiga. Nah, kita jumlah semua gayanya. Kita letakkan ke penjumlahan semua gaya di situ, di poros, dan kita beri sebuah momen yang sama dengan momen total dari awalnya. Gitu. Itu keduanya bakal ekivalen. Nah, mari kita bahas sebuah contoh ya. Mari kita bahas sebuah contoh supaya dapat memberikan pemahaman ya. Nah, contoh satu. Gaya 50 Newton ya, seperti ini nih. Ada gaya 50 Newton. Ini jadi ada sebuah struktur berbentuk belokan ya, mungkin seperti huruf L, walaupun nggak seperti L banget ya. Ya pokoknya berbentuk belokan seperti ini, kemudian dikerjakan gaya 50 Newton ya. Dikerjakan gaya 50 Newton di ujung yang sebelah sini, kemudian diterapkan pada plat sudut dengan sudut seperti yang terlihat ya. Dia membentuk sudut 30 derajat terhadap garis vertikal ya. Kalau di sini ada garis vertikal, seharusnya ada kita beri dia sudut 30 derajat, gayanya 50 Newton. Tentukan sistem gaya kopel pada A yang ekivalen gitu ya. Nah, jadi tugasnya adalah kita memindahkan gaya ini ke titik A, kemudian beri momen kopel berapa yang ekivalen dengan kondisi ini gitu ya. Nah, pertama kita uraikan dulu gaya-gayanya. Gaya 50 Newton ini kita uraikan dia ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y gitu ya. Jadi kalau ke arah sumbu X dia jadinya adalah Fx ya. Sedangkan ke arah sumbu Y jadinya adalah Fy. Nah, karena Fx ini berlawanan dengan sudut 30 derajat,
Karena dia berlawanan sudut 30 derajat, maka kita kalikan Fx ini dengan sin 30 ya. Jadi 50 kali setengah, yaitu 25 Newton. Sedangkan yang Fy ini, karena dia bersebelahan dengan sudut, jadi kita kalikan dia dengan cos dari 30, yaitu setengah akar 3. Jadi 50 dikali dengan setengah akar 3, itu adalah 43,3 Newton. Jadi ada dua gaya. Tadi ada satu gaya 50 Newton, kita uraikan dia ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Jadinya adalah Fx dan Fy. Fx-nya 25 Newton, Fy-nya adalah 43,3 Newton. Nah, sekarang kita hitung berapa momen gaya total yang diakibatkan oleh Fx dan Fy pada poros A ya. Nah, kita lihat pada poros A, gaya Fx itu lengan momennya yang mana? Ingat, lengan momen itu adalah jarak tegak lurus dari poros ke garis kerja gaya. Jadi garis kerja gayanya ini kita perpanjang dia ke belakang, kita cari jarak tegak lurusnya yang ini, yaitu adalah 5 meter. Jadi lengan momen dari Fx itu adalah 5 ya. Sedangkan lengan momen dari Fy ya, jarak tegak lurusnya adalah yang ini ya, kita perpanjang dia ke belakang. Maka jarak tegak lurus dari titik A ke garis perpanjangan tersebut adalah yang ini kan, yang mana itu bakal sama dengan 10 meter. Jadi lengan momen dari Fy itu adalah 10 meter ya. Nah, sekarang gini, Fx pada poros A dia memberikan kecenderungan putaran itu adalah berlawanan jarum jam ya, sehingga momen oleh Fx itu nanti akan bernilai positif. Sedangkan momen oleh Fy ya, pada poros A dia akan bernilai negatif. Jadi gitu ya. M momen gaya total pada titik A itu adalah momen gaya yang diakibatkan oleh gaya X dan momen gaya yang diakibatkan oleh gaya Y ya. Gaya X dia memberikan kecenderungan putaran pada poros A. Pada poros A itu adalah berlawanan jarum jam, sehingga dia bernilai positif. Tadi lengan momennya adalah 5, sedangkan gayanya adalah Fx ya. Nah, sedangkan yang Fy, karena dia posisinya begini, pada poros A dia memberikan kecenderungan putaran searah jarum jam, sehingga dia bernilai negatif. Negatif, lengan momennya tadi adalah 10, dikali dengan gayanya adalah Fy. Kita masukkan nilai Fx dan nilai Fy yang tadi sudah diketahui, bahwa nilai Fx-nya adalah 25 Newton, sedangkan nilai Fy-nya adalah 43,3 Newton. Kita masukkan ke masing-masing ya. Jadinya kita dapat, wah ini angkanya nggak enak. Ini sebenarnya 25 ya. Ini nggak tahu nih kenapa begini. Ini 25, yang ini adalah 43,3. Nah, 25 dikali 5, 125. 43 dikali 10 adalah 433 ya. Ini 433 nih. Nggak tahu kenapa ini jadi begini. Ini 433. Kalau di jumlah 125 dikurang 433 itu jadinya adalah min 308 Newton meter ya. Ini nggak tahu nih kenapa begini angkanya. Ya, seperti itu. Jadi besarnya adalah min 308 Newton meter. Nah, ini adalah besarnya momen gaya yang diakibatkan oleh Fx dan Fy ya, yaitu min 308 Newton meter. Nah, sekarang kita bisa pindahkan gaya 50 Newton ini ke titik A gitu ya. Kita bisa pindahkan dia ke titik A, atau boleh juga dalam bentuk komponennya ya, yaitu 25 Newton ke sana dan 43,3 Newton ke arah sumbu Y. Nah, ditambah dengan sebuah momen kopel ya, yang besarnya adalah min 308 Newton meter, yang tadi hasil perhitungan yang tadi ya. Ini nggak tahu nih kenapa begini. Pokoknya ini adalah min 308 Newton meter. Jadi gitu ya. Jadi sistem gaya tadi bisa kita wakilkan dengan sebuah gaya di sini dan sebuah momen kopel. Ya, mungkin kita bahas satu contoh soal lagi ya. Kita bahas satu contoh soal lagi, sama seperti tadi ya. Jadi ada sebuah batang panjangnya adalah 4,8 meter. Nah, kita disuruh untuk mereduksi sistem ini ya supaya menjadi lebih sederhana. A itu kita disuruh untuk mereduksi sistem ini menjadi sebuah gaya kopel, sebuah gaya dan sebuah kopel di titik A gitu ya.
Bagaimana kita reduksi semua gaya ini menjadi sebuah gaya aja di titik A dan sebuah kopel gitu ya. Nah, sistem gaya kopel terhadap titik A ya, R sama dengan sigma F ya. Jumlah gayanya, resultan gaya itu adalah jumlah gayanya. Jumlah gayanya kita jumlah semua yaitu 150 ke atas, 600 ke bawah, 100 ke atas, dan 250 ke bawah ya. Yang ke atas kita kasih tanda positif, yang ke bawah kita kasih tanda negatif. Jadi 150 min 600 plus 100 min 250 min sama dengan min 600 Newton. Jadi semua gaya ini kalau dijumlah itu bakal sama dengan 600 Newton, dia arahnya ke bawah gitu ya. Nah, dia akan memberikan efek putaran kan pada eh, pada poros di titik A gitu. Pada poros di titik A dia bakal memberikan efek putaran. Nah, efek putarannya kita hitung berapa? Ya, momen gayanya kita hitung sebagai momen 1 tambah momen 2 tambah momen 3 tambah momen 4. Momen 1 karena dia ada di titik poros tentu saja dia nilainya 0. Karena ya seperti yang sudah dibahas di minggu lalu, sebuah gaya yang bekerja pada poros atau bekerja menuju poros atau bekerja segaris kerja dengan poros ya, maka dia tidak akan mengakibatkan putaran. Dia tidak akan mengakibatkan kecenderungan untuk berputar. Sehingga momen gayanya itu sudah pasti 0. Maka M1 kita tulis 0. Nah, kemudian gaya 600 Newton karena dia memberikan efek putaran pada poros A itu adalah uh, searah dengan jarum jam, maka dia bernilai negatif ya. Maka dia bernilai negatif uh, ini nih. Nah, negatif 600 ya. Dengan jaraknya terhadap A karena ini sudah tegak lurus dengan gaya 1,6. Jadi 1,6 kali 600. Nah, yang 100 ini dia memberikan kecenderungan putaran berlawanan jarum jam sehingga dia bernilai positif ya. Positif 100 dikali dengan lengan momennya 1,6 ditambah dengan 1,2 ya. 1,6 ditambah 1,2 itu jadinya adalah 2,8. Jadinya dia 2,8. Nah, sedangkan yang terakhir yang 250 Newton ini dia memberikan kecenderungan gaya pada poros A itu adalah searah jarum jam. Maka dia bernilai negatif ya. Dia bernilai negatif, besar gayanya adalah 250, jaraknya itu tinggal dijumlah ya semua ya, 1,6 ditambah 1,2 ditambah 2. Kan jarak dari sini ke sini. Ya, jarak dari titik A ke titik B. Jarak dari titik A ke titik B adalah min 4,8 atau 4,8. Karena dia searah dengan jarum jam, maka nilainya bernilai negatif atau min. Maka kita bisa jumlah nih semua. Jadi momen gaya total oleh keempat gaya ini pada poros di titik A itu adalah 0 ditambah 9 min 0 dikurang 960 ditambah 280 dikurang 1200. Jadilah kita dapat nilai min 1880 Newton meter. Artinya jumlah momen gaya pada poros A oleh keempat gaya ini nilainya adalah min 1880 Newton meter. Sedangkan kalau jumlah gaya totalnya dari keempat gaya ini adalah min 600 Newton. Artinya 600 Newton arahnya ke bawah. Nah, artinya semua sistem ini bisa kita wakilkan dengan sebuah gaya dan sebuah kopel ya. Dengan sebuah gaya 600 Newton yang ada di titik A ya, karena disuruhnya adalah di titik A. Jadi kita pindahkan semua gaya ini menjadi satu gaya saja, besarnya 600, arahnya ke bawah. Jadi min 600 Newton gitu ya, ke arah sumbu J gitu. Nah, sedangkan putarannya, karena dia dengan searah jarum jam, berarti kita wakilkan juga dengan sebuah kopel yang besarnya adalah min 1880 Newton meter. Jadi, semua gaya ini bisa diwakilkan oleh sebuah gaya dan sebuah kopel. Gitu ya. Sebuah gaya yang bekerja pada poros dan sebuah kopel pada poros tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanya yang B ini ya, sistem gaya kopel terhadap titik B ya. Ya, prinsipnya sama aja seperti tadi ya. Prinsipnya sama seperti tadi, kita hitung jumlah gaya pasti sama kan ya. Seperti tadi, sama-sama min 600 Newton. Nah, sekarang bagaimana dengan sigma momen gayanya atau jumlah momen gayanya? Apakah sama seperti tadi?
Coba kita hitung ya. Momen gaya total yaitu adalah M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4 ya. M1 itu adalah gaya oleh gaya 1 gitu ya. Momen oleh gaya 1 jaraknya dari titik A ke titik B itu adalah 4,8. Nah, dia memberikan kecenderungan putaran itu searah dengan jarum jam pada poros B ya. Gaya ini memberikan kecenderungan putaran searah jarum jam pada poros B sehingga M1 itu nanti bernilai negatif 150 dikali dengan jaraknya 4,8. Nah, sedangkan M2 ya, M2 yang ini oleh gaya 600 Newton ini dia memberikan efek putaran pada titik B itu adalah searah atau berlawanan jarum jam ya, counter clockwise. Jadi dia bernilai positif. Besarnya 600, lengan momennya 1,2 ditambah 2 yaitu adalah 3,2. Jadi dia bernilai positif 600 kali 3,2. Satu lagi yaitu adalah 100 ya. 100 Newton dia memberikan kecenderungan untuk berputar searah jarum jam. Jadi dia bernilai negatif kali jaraknya dengan poros itu adalah 2 meter. Nah, satu lagi gaya yang 250 ini karena porosnya di B dan dia ada di B, maka dia pasti nilai momennya adalah 0 ya. Seperti tadi sudah dibahas ya. Dan sudah sering dibahas bahwa gaya yang bekerja pada poros itu momennya adalah 0. Dia tidak akan memberikan kecenderungan putaran gitu ya. Jadi ini kita hitung semua min 150 kali 4,8 jadinya min 720, 600 dikali 3,2 jadinya 1920, sedangkan 100 kali 2 adalah min 200. Kalau kita jumlah semua, min 720 ditambah 1920 dikurang 200 itu sama dengan 1000 Newton meter. Jadi, kalau kita gunakan titik B, gaya totalnya tetap 600 Newton ke bawah ya. Tapi kecenderungan putarannya beda ya. Kecenderungan putarannya adalah 1000 Newton meter. Artinya kecenderungannya adalah untuk berputar berlawanan jarum jam gitu ya. Jadi keempat gaya ini bisa kita wakilkan dengan sebuah gaya yang besarnya 600 Newton di titik B ke bawah gitu ya. Berarti dia nilainya negatif karena dia ke bawah. Kemudian diwakilkan oleh sebuah kopel. Sebuah kopel yang besarnya adalah 1000 Newton meter. Karena dia berlawanan jarum jam sehingga dia bernilai positif gitu ya. Atau dia bernilai positif sehingga putarannya adalah berlawanan jarum jam. Nah, begitu. Itu kalau titik poros yang ditanyakan adalah di titik B. Tapi kita bisa mengerjakan yang B ini sebenarnya dengan cara yang lain. Ya, tadi kan kita sudah tahu bahwa momen gaya total di titik A itu adalah min 2880 ya. Tadi kita sudah tahu bahwa momen gaya total di titik A itu adalah min 1880 ya. Min 1880 kemudian gayanya yang tadi keempat tadi kita kita wakilkan dengan sebuah gaya 600 Newton arahnya ke bawah ya. Jadi ini kan tadi perhitungannya dapatnya begini. Nah, sekarang R-nya tetap kan ya, nggak akan berubah. Dia tetap min 600 Newton, sedangkan momen di B, tadi kan kita hitung satu-satu seperti momen di A, tapi bisa juga kita hitung langsung gitu. Karena kita sudah tahu momen di A-nya berapa, ya. Momen resultannya berapa gitu tadi. Jadi momen di B itu sama dengan momen di A ditambah dengan momen resultan ya. Nah, momen resultan kebalik ya ini ya. Momen resultan ini yang ini 600 kali 4,8. Jadi momen resultan yang ini nih. Yang plus. Kenapa plus? Karena dia ada gaya arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah, besarnya 600, jarak antara titik A dengan titik B itu adalah 4,8. Jadi di sini momen resultan adalah 600 dikali dengan 4,8. Maksud momen resultan bukan momen total ya. Maksud momen resultan adalah momen yang diakibatkan oleh gaya resultan. Maksudnya begitu ya. Nah, tadi gaya resultan di titik A itu adalah 600 dan jaraknya dari porosnya, kalau porosnya di B itu adalah 4,8. Nah, sekarang momen di A-nya tadi udah tahu yaitu min 1880. Ini kalau dijumlah 600 kali 4,8 kan 2880. Dikurang atau ditambah dengan min 1880 hasilnya sama seperti tadi, yaitu 1000 Newton meter.
Sehingga kita bisa wakilkan yang ini dengan ini, yaitu gayanya tetap 600 Newton tapi di titik B dengan sebuah momen couple yang besarnya adalah 1000 Newton meter gitu ya. 1000 Newton meter positif ya. Jadi ada dua cara ya. Kalau A-nya udah diketahui bisa juga dikerjakan langsung seperti ini. Atau boleh seperti tadi manual, bisa juga. Nah, yang C pertanyaannya adalah bagaimana kalau ketiga gaya tersebut, bukan tiga, empat ya. Bagaimana jika keempat gaya tersebut itu diwakilkan oleh sebuah gaya saja ya, atau sebuah gaya tunggal resultan. Nah, jadi kalau keempat gaya tersebut kita wakilkan dengan sebuah gaya resultan, kalau besarnya sih udah gampang, tinggal dihitung secara aljabar. Dapatlah 600 Newton, min 600 Newton. Pertanyaannya adalah lokasinya di mana? Nah, lokasinya di mana ini berkaitan dengan efek putaran yang dihasilkan, ya. Efek putaran yang dihasilkan oleh keempat gaya tadi. Keempat gaya tadi, kalau kita ambil suatu poros di A, ya, kalau kita ambil suatu poros di A, maka efek putarannya atau momen gaya totalnya itu tadi kita sudah dapat nilainya adalah min 1880. Ya, nah kalau itu diwakilkan oleh sebuah gaya saja yang besarnya 600, maka kita bisa menghitung D atau jarak antara gaya resultan total ini dengan titik poros ya. Tadi kita sudah dapat bahwa nilai momen di A-nya adalah min 1880. Nah, sedangkan gaya ini terhadap poros di A itu mengakibatkan putaran searah jarum jam sehingga dia bernilai negatif. Negatif besarnya adalah 600 dan jaraknya adalah dari titik ini ke titik A itu adalah kita katakan dia adalah X gitu ya. Maka 600 dikali X. Jadi kita bisa menentukan X yaitu adalah min 1880 dibagi dengan min 600. Minnya karena di atas di bawah ada min, maka bisa dicoret minnya hilang ya. Jadi tinggal 1880 dibagi dengan 600. Dapatlah kita angka 3,13 meter. Jadi sistem yang tadi, sistem gaya yang 4 tadi bisa kita wakilkan dengan sebuah gaya yang besarnya 600 Newton tanpa momen couple ya, tanpa couple tambahan, tapi dia harus ada di posisi tertentu yaitu di titik ini di mana jaraknya terhadap poros A itu adalah 3,13 meter. Atau bisa kita gunakan cara lain yaitu porosnya di B. Nah, berarti kita menghitung bukan jarak dari titik ini ke titik A tapi dari titik ini ke titik B ya. Kita masukkan sama seperti tadi. Jadi nah, kita berarti cari jarak yang ini, kita katakanlah dia S gitu ya. Cari S di mana? Di kulkas. Kita sekarang mencari S ya. Maka kita masukkan momen total di B ya. Momen couple total di B itu ada atau bukan momen couple ya, momen total di B berarti F dikali dengan D ya. F-nya adalah 600 ya. D-nya itu adalah jarak S ini. Nah, gaya 600 ini pada poros B dia menghasilkan putaran searah jarum jam sehingga dia bernilai positif. Tadi momen di B sudah dihitung yaitu adalah 1000 Newton meter ya. 1000 Newton meter, gayanya sekarang adalah 600 dan jaraknya adalah S. Maka kita bisa tahu bahwa besarnya S itu adalah tinggal dibagi ya antara 1000 dibagi dengan 600. 1000 dibagi 600 itu adalah 1,67 meter gitu ya. Jadi kita bisa tahu jarak antara poros B terhadap gaya total ini itu adalah 1,67 meter. Nah, untuk mengecek ya apakah benar keduanya ini benar ya perhitungannya kita jumlah aja. Kalau kita jumlah hasilnya antara X dan S ini seharusnya jumlahnya adalah 4,8 meter karena panjang dari batangnya itu tadi adalah 4,8 meter. Ya. Jadi kalau kita jumlah 1,67 ditambah 3,13 itu kita dapat nilainya adalah 4,8 meter. Jadi betul ya. Jadi betul nilainya adalah sekian begitu gitu. 1,67 dari titik B dan 3,13 dari titik A. Ya, demikian pembahasan mengenai momen couple ini. Semoga dapat dipahami. Silakan tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.